Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan transaksi pada perusahaan jasa kreatif Citra. Soal nomor pertama, tanggal 1 November diterima pendapatan jasa secara kredit sebesar 500.000. Lalu di jurnal umum tanggal 1 piutang usaha sebesar 500.000 di debit, pendapatan jasa 500.000 di kredit. Soal nomor 2, tanggal 3 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar nominal 1.500.000. Lalu di jurnal umum tanggal 3, kas sebesar 1.500.000 di debit, kemudian pendapatan jasa sebesar 1.500.000 di kredit. Soal nomor 3, tanggal 5 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 2.400.000. Lalu di jurnal umum tanggal 5 perlengkapan sebesar 2.400.000 di debit, kemudian kas sebesar 2.400.000 di kredit. Soal nomor 4, tanggal 7 November diterima kelunasan piutang oleh pelanggan sebesar 2.750.000. Lalu di jurnal umum tanggal 7, kas sebesar 2.750.000 di debit, kemudian piutang usaha sebesar 2.750.000 di kredit. Selanjutnya soal nomor 5, tanggal 9 diterima pendapatan jasa secara kredit sebesar 1.050.000. Kemudian di jurnal umum tanggal 9 piutang usaha sebesar 1.050.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa sebesar 1.050.000 di kredit. Selanjutnya soal nomor 6, tanggal 11 dibeli perlengkapan secara tunai sebesar 285.000. Lalu di jurnal umum tanggal 11 perlengkapan sebesar 285.000 di debit, kas 285.000 di kredit. Selanjutnya soal nomor 8. Selanjutnya tanggal 13 dilunasi utang perusahaan sebesar 2.500.000. Di jurnal umum tanggal 13 utang usaha 2.500.000 di debit, kemudian kas 2.500.000 di kredit. Kemudian tanggal 15 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 1.750.000, dimasukkan ke jurnal umum tanggal 15, kas sebesar 1.750.000 di debit, kemudian pendapatan jasa sebesar 1.750.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 18 diterima pendapatan jasa secara tunai sebesar 1.800.000, kemudian dimasukkan ke jurnal umum tanggal 18, kas sebesar 1.800.000 di debit, kemudian pendapatan 1.800.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 19 dibayar utang perusahaan sebesar 3.500.000, lalu dimasukkan ke jurnal umum pada tanggal 19, utang usaha sebesar 3.500.000 di debit, kas 3.500.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 20 pengambilan pemilih untuk keperluan pribadi sebesar 1 juta. Kemudian dimasukkan di jurnal umum pada tanggal 20, yaitu prive di debit 1 juta dan kas di kredit 1 juta. Selanjutnya tanggal 21 diterima kelunasan piutang dari pelanggan sebesar 3.230.000, kemudian dimasukkan ke jurnal umum pada tanggal 21, yaitu kas sebesar 3.230 di debit. Selanjutnya piutang usaha sebesar 3.230.000 di kredit. Nomor selanjutnya tanggal 23 diterima kelunasan piutang dari pelanggan sebesar 2 juta. Kemudian dimasukkan ke jurnal umum pada tanggal 23, yaitu kas sebesar 2 juta di debit dan piutang usaha sebesar 2 juta di kredit. Selanjutnya tanggal 24 diterima komisi atas penjualan kamera sebesar 500.000. Kemudian dimasukkan ke jurnal umum pada tanggal 24, yaitu kas sebesar 500.000 di debit,
Kemudian pendapatan komisi di 500.000 di kredit. Selanjutnya tanggal 26 dibayar beban air, listrik dan telepon sebesar 1.500.000. Kemudian dimasukkan ke jurnal umum pada tanggal 26, yaitu beban air, listrik dan telepon sebesar 1.500.000 di debit. Dan kemudian kas sebesar 1.500.000 di kredit. Selanjutnya yang terakhir yaitu tanggal 31 dibayar gaji karyawan sebesar 6 juta, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum yaitu tanggal 31 beban gaji 6 juta di debit, lalu kas 6 juta di kredit. Jadi semua total dari perhitungan jurnal umum yaitu di debit 32.265.000 dan di kredit 32.265.000. Oke, setelah menyelesaikan jurnal umum tadi, selanjutnya di sini kita memposting ke buku besar. Dari yang pertama yaitu kas dengan nomor akun 111. Di tanggal 1 saldo awal di debit 57.500.000, lalu saldo akhirnya yaitu 53.845.000. Lalu yang kedua yaitu piutang usaha dengan nomor akun 112. Saldo awalnya yaitu di debit 9.450.000, kemudian saldo akhirnya yaitu 3.020.000. Selanjutnya cadangan piutang tak tertagih. Di sini dilakukan transaksi satu kali, jadi saldo awalnya ke saldo akhir sebesar 49.000 di kredit. Kemudian yang selanjutnya yaitu sewa dibayar di muka dengan nomor akun 114. Sama seperti sebelumnya, di sini terjadi transaksi satu kali, jadi saldo awal dengan saldo akhir itu sebesar 4.800.000 di debit. Kemudian perlengkapan dengan nomor akun 117, saldo awal 2.400.000, kemudian saldo akhir sebesar 29.455.000 di debit. Lalu kemudian peralatan. Di sini juga terjadi transaksi satu kali. Jadi keterangan saldo awal ke saldo akhir di debit yaitu sebesar 25 juta. Lalu kemudian akumulasi penyusutan peralatan, keterangannya saldo awal. Nah, di sini terjadi juga transaksi satu kali. Jadi saldo awal, kemudian saldo akhir sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya yaitu utang usaha dengan nomor akun 211. Keterangannya saldo awal di kredit 7.953.000, kemudian saldo akhirnya di kredit juga menjadi 1.953.000. Kemudian modal bawah Mahendra, di sini terjadi transaksi satu kali, menjadi keterangannya saldo awal kemudian ke saldo akhir, yaitu menjadi kredit 75 juta. Selanjutnya Prive Bawah Mahendra dengan nomor akun 312. Keterangannya saldo awal sejumlah 3.500.000, kemudian saldo akhirnya yaitu juga di debit sebesar 4.500.000. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan jasa, saldo awal yaitu 114.418.000, kemudian saldo akhirnya yaitu sebesar 121.018.000. Kemudian selanjutnya pendapatan komisi dengan nomor akun 421. Keterangannya saldo awal
yaitu sebesar 5.700.000 dikredit. Kemudian saldo akhirnya sebesar 6.200.000 dikredit juga. Nah, kemudian beban gaji dengan nomor akun 511, keterangannya saldo awal di debit yaitu sebesar 60 juta. Nah, lalu saldo akhirnya yaitu di debit juga sebesar 72 juta. Kemudian beban air, listrik, dan telepon, keterangannya saldo awal, beban air, listrik, dan telepon dengan nomor akun 512, keterangannya saldo awal di debit sebesar 11 juta, kemudian saldo akhirnya yaitu 12.500.000. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu beban asuransi dengan nomor akun 514. Nah, di sini juga terjadi transaksi satu kali. Jadi keterangannya yaitu saldo awal, kemudian saldo akhir di debit 1.800.000. Kemudian akun yang selanjutnya yaitu beban iklan. Di sini juga terjadi satu kali transaksi sama seperti sebelumnya. Jadi di sini saldo awal dan saldo akhir di debit sebesar 1 juta. Lalu kemudian yang terakhir di sini juga transaksi satu kali. Jadi keterangan saldo awal kemudian saldo akhir di debit sebesar 1.300.000. Baik, jadi selanjutnya saya akan memindahkan saldo akhir dari posting buku besar ke neraca saldo. Jadi saldo-saldo akhir dari masing-masing akun di buku besar kemudian dipindahkan ke neraca saldo. Dalam neraca saldo, setiap akun akan memiliki kolom untuk saldo debit dan saldo kredit, dan kedua kolom ini harus seimbang atau sama jumlahnya. Tujuan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa total saldo debit sama dengan total saldo kredit. Jika neraca saldo tidak seimbang atau tidak balance, maka ada kemungkinan kesalahan dalam pencatatan atau posting transaksi. Seperti neraca saldo berikut, dengan total akhir saldo yaitu di debit ada 209.220.000 dan di kredit pun sama 209.220.000. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke jurnal penyesuaian. Dari data penyesuaian per 30 November 2023 dari perusahaan Kreatif Citra. Yang pertama, sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 1 tahun dibayar tanggal 2 September 2023. Nomor 2, perlengkapan percetakan yang masih ada senilai 2 juta. Dan nomor 3, peralatan salon dengan harga perolehan 25 juta dengan nilai sisa 1 juta dan umur ekonomi 10 tahun. Nomor 4, gaji yang masih harus dibayar senilai 2 juta. Dan yang terakhir nomor 5, iklan yang belum diterbitkan senilai 2 juta. Di sini kita akan memindahkannya ke jurnal penyesuaian yaitu dengan tanggal 1, keterangannya beban sewa kita taruh di debit dengan nilai 1.600.000 dan sewa dibayar di muka kita taruh di kredit 1.600.000. Tanggal 2, beban perlengkapan kita taruh di debit senilai 24.455.000 dan perlengkapan kita taruh di kredit 24.455.000. Berikutnya tanggal 3, beban penyusutan peralatan kita taruh di debit senilai 2.400.000 dan akumulasi penyusutan peralatan kita taruh di kredit 2.400.000. Tanggal 4, beban gaji kita taruh di debit 2 juta dan utang gaji kita taruh di kredit senilai 2 juta. Tanggal 5, beban iklan kita taruh di debit 2 juta dan iklan dibayar di muka kita taruh di kredit senilai 2 juta. Hasil dari totalan akhirnya yaitu 32.455.000. Buku besar setelah penyesuaian. Karena hanya ada satu transaksi untuk kas, maka pada tanggal 30 November kas masuk di debit sebesar 53.845.000. Lalu
di piutang usaha terdapat dua transaksi. Yang pertama, saldo awal di debit sebesar 3.020.000. Lalu yang kedua, piutang masuk di debit sebesar 1 juta. Lalu saldo akhir sebesar 4.020.000. Selanjutnya, cadangan piutang tak tertagih pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 49.000. Lalu, sewa dibayar di muka pada tanggal 30 November, transaksi pertama masuk di debit sebesar 4.800.000. Lalu transaksi kedua masuk di kredit sebesar 1.600.000. Saldo akhir sewa dibayar di muka yaitu 3.200.000. Selanjutnya, iklan dibayar di muka pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 2 juta. Lalu saldo akhirnya masuk di debit sebesar 2 juta. Lalu perlengkapan pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 29.455.000. Lalu transaksi kedua masuk di kredit sebesar 24.455.000. Saldo akhir di debit sebesar 5 juta. Lalu peralatan pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 25 juta. Selanjutnya, akumulasi penyusutan peralatan. Pada tanggal 30 November terjadi dua transaksi. Yang pertama, masuk di kredit sebesar 5 juta. Lalu yang kedua, masuk di kredit sebesar 2.400.000. Saldo akhir yaitu 7.400.000. Selanjutnya, utang usaha pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 1.953.000. Yang selanjutnya, utang gaji. Pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 2 juta. Saldo akhir yaitu 2 juta. Lalu modal Bowo Mahendra pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 75 juta. Selanjutnya, pendapatan jasa pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 121.018.000. Lalu, pendapatan komisi pada tanggal 30 November masuk di kredit sebesar 6.200.000. Lalu, beban gaji pada tanggal 30 November terjadi dua transaksi, yaitu yang pertama 72 juta, yang kedua masuk di kredit sebesar 2 juta. Saldo akhir yaitu 72 juta. Lalu beban air, listrik, dan telepon pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 12.500.000. Selanjutnya, beban sewa pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 1.600.000. Saldo akhir di debit sebesar 1.600.000. Lalu beban asuransi pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 1.800.000. Selanjutnya, beban iklan pada 30 November yang pertama masuk di debit sebesar 1 juta. Yang kedua masuk di debit sebesar 2 juta. Saldo akhir di debit yaitu 3 juta. Beban perlengkapan pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 24.455.000. Selanjutnya, beban penyusutan peralatan pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 2.400.000. Yang terakhir, beban lain-lain pada tanggal 30 November masuk di debit sebesar 1.300.000. Setelah jurnal penyesuaian disusun dan dicatat dalam buku besar, langkah berikutnya adalah memindahkan saldo yang sudah disesuaikan ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh akun memiliki saldo akhir yang akurat setelah penyesuaian.
Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, periksa saldo setiap akun dalam buku besar. Setelah penyesuaian, setiap akun di buku besar akan memiliki saldo akhir yang sudah diperbarui. Pastikan semua jurnal penyesuaian sudah dicatat dengan benar dalam akun-akun terkait. Yang kedua, susun neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian disusun dengan cara memindahkan saldo akhir dari setiap akun buku besar setelah penyesuaian tersebut ke kolom yang sesuai di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, setiap akun yang memiliki saldo debit atau kredit ditempatkan di kolom debit atau kredit neraca saldo setelah penyesuaian sesuai dengan saldo akhirnya. Seperti yang ada di gambar. Dan yang keempat, kita tuh hitung total saldonya, yaitu jumlahkan kolom debit dan kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Kedua kolom ini harus memiliki jumlah yang sama atau balance. Jika tidak balance, ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan. Setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, tahap selanjutnya adalah memindahkan data tersebut ke dalam neraca lajur. Neraca lajur atau kertas kerja ini membantu mempermudah penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah cara memindahkan data dari neraca saldo setelah penyesuaian ke neraca lajur. Yang pertama yaitu salin saldo akun dari neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu ambil saldo-saldo akun yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Pastikan saldo akun yang bersifat debit dan kredit dicatat sesuai posisinya masing-masing. Yang kedua, masukkan saldo ke kolom neraca lajur. Pada neraca lajur terdapat beberapa kolom, antara lain kolom neraca saldo, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Saldo yang telah disesuaikan dipindahkan ke kolom neraca saldo setelah penyesuaian pada neraca lajur. Yang ketiga, pisahkan saldo akun pendapatan dan beban. Saldo akun-akun pendapatan dan beban akan ditempatkan kolom laba rugi pada neraca lajur, sedangkan saldo akun aset, kewajiban, dan modal akan dipindahkan ke kolom neraca. Yang keempat yaitu hitung total saldo di setiap kolom. Jumlahkan saldo di kolom-kolom yang ada di neraca lajur untuk memastikan bahwa semua perhitungan sudah benar. Kolom laba rugi dan kolom neraca harus seimbang atau balance. Yang kelima yaitu pastikan semua data sudah tercatat di kolom yang tepat. Jika semua kolom seimbang, kertas kerja atau neraca lajur ini sudah siap digunakan sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan. Nah, dengan menggunakan neraca lajur, pencatatan dan pembuatan laporan keuangan menjadi lebih terstruktur dan mudah diverifikasi. Proses penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur hingga laporan akhir melibatkan beberapa langkah yang runtut. Yang pertama, dari neraca lajur ke laporan laba rugi. Pada neraca lajur terdapat kolom laba rugi yang berisi akun-akun pendapatan dan beban. Saldo akun pendapatan dan beban dari kolom ini dipindahkan ke laporan laba rugi. Di laporan laba rugi jumlahkan seluruh pendapatan dan beban. Selisih antara total pendapatan dan total beban akan menghasilkan laba bersih atau rugi bersih. Nah, yang kedua yaitu dari laporan laba rugi ke laporan perubahan modal. Nah, laba bersih atau rugi bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi akan dipindahkan ke laporan perubahan modal. Pada laporan perubahan modal, mulai dengan modal awal pemilik, tambahkan laba bersih atau dikurangi rugi bersih, dan sesuaikan dengan faktor lain seperti penambahan investasi pemilik atau pengambilan pribadi atau PRIV. Setelah menyesuaikan, hasil akhirnya adalah modal akhir yang akan digunakan dalam neraca. Setelah membuat laporan perubahan modal, lalu kita membuat neraca. Modal akhir yang telah diperoleh dari laporan perubahan modal kemudian dipindahkan ke kolom modal di neraca. Susun neraca dengan mencatat seluruh aset, kewajiban, dan modal akhir yang diperoleh. Pastikan total aset sama dengan total kewajiban ditambah modal. Nah, dengan cara ini, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal menjadi dasar dalam menyusun neraca sehingga laporan keuangan yang lengkap dapat dihasilkan. Setelah laporan keuangan selesai disusun, langkah berikutnya adalah membuat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Berikut penjelasan langkah demi langkah untuk memahami perpindahan ini. Yang pertama, dari laporan keuangan ke jurnal penutup, yaitu tujuan jurnal penutup dibuat untuk menutup akun-akun nominal sehingga saldo akhirnya menjadi 0, siap untuk periode akuntansi berikutnya.
Akun-akun ini tidak perlu dibawa ke periode berikutnya karena hanya digunakan untuk mencatat aktivitas pada periode berjalan. Nah, proses penutupan akun pendapatan dan beban yaitu tutup semua akun pendapatan dengan mendebit akun pendapatan tersebut dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Tutup akun beban dengan mengkredit akun-akun beban tersebut dengan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Penutupan akun ikhtisar laba rugi setelah akun pendapatan dan beban ditutup, saldo di akun ikhtisar laba rugi menunjukkan laba atau rugi bersih. Jika laba, jurnal penutup dilakukan dengan mendebit ikhtisar laba rugi dan mengkredit modal. Jika rugi sebaliknya. Lalu kita tutup akun Prive dengan cara mengkredit akun tersebut dan mendebit modal. Ini mengurangi modal dengan jumlah Prive yang diambil oleh pemilik. Nah, yang kedua yaitu dari jurnal penutup ke neraca saldo penutup. Setelah semua jurnal penutup diposting ke buku besar, saldo akhir akun-akun nominal menjadi 0, hanya akun-akun real. Penyusunan neraca saldo penutupan disusun dengan memindahkan saldo akun-akun real yaitu seperti aset, kewajiban, dan modal yang masih ada di buku besar. Neraca saldo penutupan ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang akan menjadi saldo awal pada periode berikutnya. Dengan langkah-langkah ini, proses akuntansi untuk satu periode bisa ditutup dengan rapi dan saldo siap dibawa ke periode selanjutnya. Terima kasih.